Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Aqsa yang dimuliakan Allah, setelah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perkenankan saya pada kesempatan pagi hari ini untuk mengucapkan tahniah. Semoga kita semua mendapatkan pengampunan dan juga mendapatkan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala atas semua amal ibadah yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan kemarin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga Ramadan kita berhasil mencuci dan membersihkan serta menghabiskan seluruh dosa-dosa kita, dan hari ini semoga kita bisa mulai lagi dengan lembaran yang baru dan bisa kita isi penuh dengan amal-amal yang baik saja, yang buruknya sudah tidak kita kerjakan lagi. Hadirin jamaah sekalian, tema kita hari ini adalah tentang pakaian. Pakaian ini kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ternyata banyak sekali Allah menyebutkannya. Misalnya ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian. Jadi nabinya Nabi Adam yang disebut, bukan Nabi Muhammad. Maksudnya ini ngomongnya kepada seluruh manusia. Telah kami turunkan kepada kalian libas, pakaian, yang di situ Allah menyebutkan tentang fungsi yang paling pokok atau yang paling dasar, yaitu yuwari sawatikum, yaitu menutupi auratmu. Warisha, ini fungsi yang kedua, menjadi sesuatu yang indah untuk kalian kenakan. Jadi dalam Al-Quran itu pakaian disebutkan ada dua fungsinya. Pertama menutup aurat, yang kedua menjadi keindahan atau menjadi perhiasan. Itu di dalam surat Al-A'raf ayat 26. Dan memang ayat ini terkait juga dengan kasus pertama kali Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari surga karena memakan buah yang dilarang. Itu diantara hukumannya adalah pakaian surganya itu terlepas, sehingga mereka harus menutupi aurat dengan daun-daun yang ada di surga. Jadi pakaian surga itu khusus buat ahli surga, dan karena Adam dan Hawa ini dianggap sudah melanggar ketentuan ahli surga, maka pakai pakaiannya pun nggak boleh juga. Kemudian di dalam surat yang lain, surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alna an-nahara nusyura." Allah, Dia telah menjadikan bagi kalian malam itu sebagai pakaian, libas. Jadi ini istilah pakaian digunakan sebagai bentuk majaz dari kata malam, yang mana malam itu gelap menutupi orang, sehingga di kegelapan malam itu ketika orang tidak pakai pakaian pun itu nggak akan kelihatan. Ini kalau kita artikan kata libas, itu artinya tabir, menutupi aurat seseorang. Dan kalau kita lihat di masa Nabi, mungkin saya pernah sampaikan juga sebelumnya, rumah para sahabat termasuk rumah Nabi itu kan juga tidak atau belum ada kamar mandinya, Pak, belum ada WC.
Jadi kalau mereka, mohon maaf nih, kalau mereka buang hajat gitu ya Pak, itu kan di padang pasir, ya nggak ada penghalangnya, nggak ada tabirnya, belum ada WC umum zaman segitu di padang pasir. Nah terus bagaimana caranya biar nggak kelihatan auratnya? Nah, itu rata-rata mereka kalau buang hajat itu Pak, itu malam, karena malam itu ibarat pakaian. Di tengah kegelapan malam, nah mereka buang hajat. Cuman yang susah itu ceboknya Pak, kan pakai batu, ngeraba-raba gitu ya kan. Kalau pas yang diraba bener batu sih nggak apa-apa, kalau yang diraba lembek juga, nah ini dia masalahnya gitu. Jadi oleh karena itu dalam ayat ini kita menemukan kata libas atau pakaian itu disebutkan sebagai sifat dari malam, yaitu menutupi. Kemudian ayat yang ketiga surat Al-A'raf juga ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pakaian, ya bani adama qad anzalna bukan surat Al-A'raf ayat 31, ya bani adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Nah, ini ayat menarik Pak. Al-A'raf 31, Allah memerintahkan kepada kita anak Adam, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian 'inda kulli masjidin, setiap kali kamu masuk masjid. Ya, jadi masuk masjid itu disuruh pakai perhiasan. Tetapi para ulama sepakat mengatakan bahwa ayat ini sebenarnya walaupun lahirnya mengatakan suruh pakai perhiasan ketika masuk ke dalam masjid, tapi maksud dari ayat ini bukan itu. Tapi maksud dari ayat ini adalah khudhu zinatakum, pakailah perhiasanmu. Itu maksudnya bukan perhiasan kayak gelang, kalung, berlian dan sebagainya, itu bukan. Tapi perhiasan di sini artinya adalah pakaian yang menutup aurat. 'Inda kulli masjidin, setiap kali kamu masuk masjid, maksudnya bukan masjid seperti ini, tapi setiap kali kamu mau sholat. Jadi sholat itu disyaratkan kita pakai pakaian yang menutup aurat. Jadi kalau kita ditanya Pak, surat apa, ayat yang mana yang mewajibkan sholat kok kudu nutup aurat? Ini dia surat Al-A'raf ayat 31. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu setiap kali kalian mau sholat. Jadi fungsinya ada, tadi sudah saya sebutkan dua. Pertama, pakaian itu menutup aurat. Kita wajib menutup aurat, tidak boleh terlihat aurat kita sama orang lain dalam kehidupan sehari-hari 24 jam itu. Yang kedua, pakaian itu fungsinya adalah warisya, sebagai sesuatu yang indah, sebagai perhiasan dalam kita bergaul. Dan yang ketiga, ternyata pakaian itu adalah syarat sahnya ibadah kita kepada Allah. Tidak boleh sholat kalau kelihatan aurat. Jadi itu fungsi pakaian secara umum yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, selain itu, pakaian juga menjadi identitas atau pembeda antara agama seseorang dengan orang lain. Makanya Nabi SAW itu membedakan orang Islam dengan bukan orang Islam itu, selain takwanya, selain syahadatnya, tapi ciri fisiknya juga itu bisa dibedakan. Makanya kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang berdandan, berpakaian, berpenampilan mirip dengan ciri khas satu kaum, ya, satu pemeluk agama tertentu, itu ciri khasnya agama itu, maka Nabi mengatakan ya dia termasuk bagian dari kaum itu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bahkan pakaian ini juga berfungsi untuk membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Di mana Rasulullah SAW membedakan ya, pakaian khusus buat laki-laki di suatu tempat dengan pakaian perempuan.
di tempat yang sama itu harus beda. Bahwa nanti pakaian perempuan kok sama dengan pakaian laki-laki di tempat yang lain, di negara yang berbeda, nah ini lain cerita. Tapi untuk di satu tempat yang sama, pakaian laki dengan pakaian perempuan itu harus berbeda. Makanya ada sabda Nabi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah itu melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Dia laki-laki tapi dandannya, kostumnya, penampilannya adalah penampilan wanita, itu dilaknat. Sebagaimana juga perempuan yang menyerupai laki-laki. Maka salah satu di antara fungsi pakaian adalah untuk menegaskan identitas. Agamanya apa, jenis kelaminnya apa. Bahkan di masa lalu, pakaian itu juga berfungsi membedakan antara orang alim dengan orang jahil. Orang yang berilmu itu beda dengan orang yang tidak berilmu. Di dalam Al-Quran memang disebutkan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, emangnya sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Walaupun ayat ini tidak ada jawabannya, tapi semua sudah paham bahwa kata-kata ini ingin menegaskan bahwa orang alim itu beda dengan orang awam. Ulama itu tidak sama dengan orang biasa. Oleh karena itu di masa lalu jamaah sekalian, para ulama itu dibedakan pakaiannya dengan orang awam. Ya. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali ditegaskan bahwa para ulama itu disunnahkan, dianjurkan untuk mengenakan pakaian khas tertentu agar mereka beda dengan orang awam. Jadi kalau masalah pilihannya tergantung negerinya, tergantung zamannya. Kebanyakan sih kalau zaman dulu Pak di Timur Tengah, pakaian atau kostumnya para ulama itu rata-rata jubah panjang, gamis kita nyebutnya ya, atau sorban yang melilit di kepala dengan buntut yang panjang ya, dengan selendang yang khas gitu. Nah ini kalau menurut penelitian para ahli sejarah ya, awal mulanya orang wisuda kok pakai toga, pakai jubah panjang hitam itu berasal dari tradisi umat Islam di Spanyol. Saat Spanyol itu menjadi pusat pengajaran agama Islam ya, untuk membedakan mana yang mahasiswa, mana yang sudah jadi dosen gitu ya. Maka mahasiswa yang senior yang sudah dianggap ilmunya sudah mumpuni, nah itu dikasih jubah hitam, dikasih toga. Nah, karena dianggap ini sudah mencapai derajat keilmuan tertentu dan diberi rekomendasi, diberi ijazah oleh para guru besarnya, dan sudah boleh mengenakan pakaian khas para ulama. Nah ini tidak ada kaitannya dengan bab sombong atau takabur atau riya, sum'ah, ingin dipuji, tapi ini kepentingan masyarakat juga agar orang tidak salah pilih dalam belajar agama Islam, tidak salah guru, tidak salah rujukan. Kira-kira kayak begini Pak, semua petugas ya di negeri kita, baik itu polisi ataupun dia pemadam kebakaran ataupun dia apalagi dokter dan sebagainya itu Pak, itu punya kostum khusus. Orang kalau tersesat di tengah jalan atau dia kemalingan, kerampokan dan sebagainya, kan dia butuh polisi. Nah kalau polisinya nggak punya seragam, bedain dia dengan orang lain bagaimana? Seragam. Begitu juga dokter. Nah baju dokter itu baju khas. Ini bukan sok-sokan, woi mentang-mentang dokter pakai baju dokter. Ya emang harus pakai baju dokter biar kagak salah. Ya kalau ada bencana alam itu ada tim SAR pakai baju warna apa itu ya, tim SAR itu oranye ya. Nah itu ini berarti memang petugas gitu. Walaupun oranye juga tahanan KPK, oranye juga tuh ya. Nah, gitu. Jadi kan ada atribut, ada seragam khusus. Nah di masa lalu untuk membedakan ini ulama atau bukan ya.
Nah, itu dari pakaiannya. Walaupun ini tidak universal ya, tidak universal, bahkan seiring dengan pergeseran waktu di zaman sekarang Pak, bajunya para ulama di masa lalu dipakai sama orang bodoh di zaman sekarang. Yang ulamanya nggak pakai baju kayak gitu, nah yang bukan ulamanya pakai baju kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya rancu, akhirnya ini ulama bukan sih gitu ya. Maka untuk mendeteksi apakah dia ulama atau bukan, di hari ini udah bukan waktunya lagi dengan melihat kostum atau pakaian, tapi melihat apanya Pak? Ulama atau bukan itu gampang Pak. Kita lebaran ke rumahnya, lihat lemari bukunya isinya buku apaan gitu ya. Kalau novel ya, cerita silat, Kopingho dan sebagainya, nah itu bukan ulama gitu. Kalau ulama itu paling tidak bukunya aja itu udah ketahuan tuh, kitab-kitabnya para fuqaha. Itu ciri pertama. Yang kedua, itu plastiknya udah dibuka apa belum? Itu dia masalahnya. Nah, udah dibuka ya. Nah, yang ketiga, masih rapi apa berantakan tuh kitabnya gitu. Kalau banyak kebetan, banyak catatan dan sebagainya, berarti dibaca kitabnya kan gitu ya. Gampang sih, kita datang lebaran, kita banyak nih gitu kan. Iya tuh waktu dulu saya beli itu tentunya satu set gitu kan. Begitu kita lihat plastiknya belum dibuka, nggak taunya dia jualan Pak. Ya nggak apa-apa sih, jualan ilmu gitu ya. Nah kemudian yang terakhir, fungsi dari pakaian itu di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Dan telah Allah jadikan bagi kamu sarabil, pakaian, taqikumul harra, yang mencegah kamu, melindungi kamu dari panas. Wa taqikum wa sarabila taqikum ba'sakum, dan memelihara kamu, melindungi kamu dari ba'sakum, dari peperangan. Jadi ini ngomong baju sebagai perlindungan di musim panas karena cuaca, dan juga dari peperangan. Nah itu maksudnya baju besi ya kan. Dan Allah Subhanahu wa taala bicara tentang baju besi di Al-Qur'an itu ada Pak sebagai mukjizat, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum. Kami telah ajarkan kepada Nabi Daud bagaimana cara bikin baju besi yang berguna dalam peperangan di antara kalian. Jadi itu sekilas Pak tentang bagaimana fungsi dari pakaian yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga sebagian di dalam hadis-hadis Nabi. Nah sekarang kita bicara tentang hukum berpakaian. Ya tentu hukumnya ada 5. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Tapi kalau kita mau kecilin 3 aja, ya wajib, sunnah, makruh gitu ya. Yang wajib itu adalah pakaian yang tujuannya memang menutup aurat. Karena menutup aurat itu memang dasarnya hukumnya wajib, sebagaimana Nabi bersabda, ihfaz aurataka, tutupilah auratmu. Dari siapa? Dari semua orang. Illa min zaujatika, kecuali satu yang boleh ngelihat auratmu, zaujatika, istrimu. Berarti kalau dia perempuan ya suaminya gitu ya. Au ma malakat yaminuka, atau budak yang berada di bawah kekuasaan kamu. Tapi kita nggak ngomongin budak lah hari ini karena nggak ada budaknya. Nah ini yang wajib untuk menutup aurat dari semua orang kecuali dari istri. Maksudnya kalau suami istri itu udah nggak ada batasan aurat Pak. Tidak ada batasannya. Sebab pakaiannya suami adalah badannya istri, dan pakaiannya istri adalah badannya suami. Gitu ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu, istri kamu itu adalah pakaian kamu. Wah berarti nggak usah pakai pakaian, cukup dia aja udah jadi pakaian gitu, ya kan? Wa antum, dan kamu, tubuh kamu itu libasun lahunna, jadi pakaian juga buat istri-istri kamu. Maka suami istri nggak ada batasannya. Tapi di luar dari itu, yang namanya aurat itu ada batasannya. Kemudian yang kedua, disunnahkan berpakaian itu untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah
tahaddus bin ni'mah sebagaimana perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka menggunakan pakaian yang baik, yang bagus, yang indah dilihat orang, itu bagian dari sunnah yang mendatangkan pahala. Dan memakai pakaian yang jelek, yang buruk, apalagi yang bau, yang mengganggu orang, nah itu jatuhnya jadi makruh. Makanya kalau kita baca ayatnya Pak, perintahnya itu tadi masuk masjid disuruh pakai pakaian yang paling indah. Ini terbalik Pak dengan agama-agama penyembah berhala. Penyembah berhala itu Pak, makin compang-camping bajunya, ya, istilahnya makin gembel, itu makin dekat sama Tuhan, gitu. Makanya kalau kita baca cerita penyembah-penyembah berhala, itu kan bertapa, masuk goa, nggak ganti baju sekian tahun dan sebagainya, makin gembel, itu dalam pandangan mereka itu makin dekat sama sang maha kuasa, nah, gitu. Tapi kalau kita enggak Pak, kita agama Islam itu mengajarkan keindahan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu sangat indah, sangat suci, sangat bersih, dan tidak menerima orang beribadah itu dalam kondisi tidak bersih, dalam kondisi dekil, kumal gitu ya. Itu malah nggak diterima. Jadi yang paling bagus tuh kalau kita mau menyembah Allah, pakai baju yang paling bagus, pakai minyak wangi, sebelumnya mandi dulu, bahkan berwudu di tempat yang bagus gitu. Oleh karena itu pakai pakaian yang indah, yang bagus di mata orang, itu jadi bagus juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak ada kaitannya dengan sombong, nggak ada kaitannya dengan takabur, riya dan sebagainya. Sebab kita disunnahkan menyenangkan Allah dengan pakaian dan menyenangkan manusia juga dengan pakaian kita. Ya, nanti ada yang makruh ya kalau berlebih-lebihan, kalau sombong. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, wa kulu washrabu walbisu min ghairi israfin wala makhilatin. Makan, minum, berpakaian yang bagus ya, min ghairi israf, tapi jangan israf. Israf itu over gitu ya, berlebihan. Wala makhilah, dan sombong, sekedar buat show off, buat banggain nih gua orang kaya punya baju yang paling bagus yang lu pada kagak punya. Bukan itunya. Jadi kita nggak ngomongin merek Pak, nggak ngomongin branded ya. Ada orang tuh branded baju harganya sampai 1 miliar gitu ya. Ini udah keterlaluan ya. Ada desainer pakaian mewah Pak di mana, di luar negeri, Alexander Amosu. Dia memperkenalkan jas pria hasil rancangannya di sebuah lokasi yang dirahasiakan. Jas itu dijual dengan harga 70.000 pound sterling Inggris nih Pak, atau sekitar 1 miliar lebih. Jasnya ini dibuat dari kain yang paling mahal untuk saat ini, dan untuk merampungkan pembuatan jas ini dibutuhkan waktu 80 jam dengan 5.000 jahitan. Dan setiap jahitan nilainya rata-rata 221.000 satu kali jahit begitu. Nah, benangnya bahannya diambil dari vicuna, ya, benang yang diambil dari hewan langka sejenis unta yang hidup di Afrika. Ya, binatang ini hanya menghasilkan wool setiap 3 tahun sekali. Jadi ini adalah jas termahal di dunia. Tapi masih kalah dengan gaun pengantin termahal, harganya 13 miliar. Perancang busana dari Lebanon, dari Beirut, menciptakan gaun pengantin yang paling mahal, didukung oleh perusahaan perhiasan Danasha Luxury. Jadi gaun tersebut sengaja dibuat untuk Miami International Fashion Week di Amerika ya. Dan harganya dia memang mahal karena bertabur dengan perak dan detailnya adalah berlian dan emas murni untuk menghias bagian tangan gaun menggunakan berlian 18 karat gitu. Nah, itu yang tadi kita omongin tuh, wala min ghairi israfin, jangan berlebihan. Kalau yang begitu berlebihan Pak ya. Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, kullu ma syi'ta walbas ma syi'ta. Ya, makanlah apa yang kamu suka, pakai pakaianlah yang kamu suka,
ma akhta'at kasnatani sarafun wa makhilah. Pakai yang kamu suka, makan yang kamu suka, tapi jangan lakukan dua kesalahan, yaitu berlebihan atau yang kedua adalah sombong. Jadi itu hukum berpakaian yang haram atau yang makruh adalah yang berlebih-lebihan, tidak sesuai. Nah, hadirin jamaah sekalian, saya ingin menekankan dalam masalah ini adalah terkait dengan tidak bolehnya kita berpakaian mirip orang kafir. Dengan hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai suatu kaum maka dia adalah bagian dari mereka. Ini kajiannya agak panjang, dalam arti banyak orang di zaman sekarang pakai pakaian itu, ya pakaian ini kayaknya sih khasnya orang bukan Islam, ya pakaian orang kafir. Tapi apa boleh kita pakai? Misalnya di zaman dulu ya, di tahun 40-an, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah bikin fatwa begini, bahwa kita orang Islam di Indonesia itu hukumnya haram untuk pakai jas, dasi, dan sepatu. Nah, jadi jas, dasi, dan sepatu itu dianggap haram. Kenapa? Karena itu adalah ciri orang kafir. Di Indonesia nggak ada orang pakai jas, ya, atau dasi atau sepatu kecuali orang Belanda di zaman itu, dan agamanya kan bukan Islam. Nah, oleh karena itu di zaman itu fatwa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengharamkan orang Islam pakai jas, dasi, dan sepatu. Nah, hadirin jamaah sekalian, ini menjadi wilayah perdebatan akhirnya. Pertanyaannya sederhana, jas, dasi, dan sepatu, apa betul itu pakaian khas agama di luar Islam? Ataukah itu pakaian yang digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia ini terlepas dari apapun agama yang mereka anut? Nah, dalam hal ini hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu perlu kita diskusikan bagaimana cara menarik kesimpulannya. Tapi memang yang disepakati oleh para ulama tentang menyerupai pakaian suatu kaum itu adalah ketika pakaian itu tidak dipakai kecuali hanya pemeluk agama itu aja. Ya, misalnya kalau kita sebut, katakanlah misalnya orang Kristen gitu ya. Orang Kristen itu khasnya perhiasan mereka itu adalah apa, Pak? Tampilan orang Nasrani yang paling khas, paling menonjol dan tidak dipakai sama selain mereka. Lambang salib. Salib, Pak, ya kan? Nah, ini pakaian khas mereka. Ini udah jadi aksesoris mereka, milik mereka, ya. Dan inilah yang kemudian disepakati keharamannya. Ketika Nabi bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maksudnya menyerupai ciri khas mereka. Dan di luar mereka nggak ada yang pakai. Nah, kayu salib itu atau lambang salib, entah itu kalung, entah itu bajunya ada gambar salibnya, ya kan? Pokoknya tampilan-tampilan salib itu khas memang milik orang Kristen, dan para ulama sepakat bahwa orang Islam diharamkan berpenampilan yang ada salibnya. Nah, cuman kalau salibnya itu tidak kelihatan, bisa ditafsirkan salib, bisa ditafsirkan bukan. Nah, itu memang nggak menjadi masalah. Seperti begini, Pak. Seingat saya dulu, insinyur yang membangun Masjid Istiqlal, siapa itu, Pak ya? Agamanya bukan Islam, Nababan, ya pokoknya siapalah gitu. Nah, itu Pak, kalau kita lagi duduk di dalam Masjid Istiqlal itu, pilar-pilarnya itu kalau kita bayangin gitu, itu kayak salib jadinya tuh ya, gitu. Jadi kayak salib.
Sama nih Pak nih, ini jendela nih Pak nih, kan dua ya. Tuh lihat, salib kan tuh salib, tuh salib. Itu juga salib tuh, salib, salib, salib gitu kan. Tapi itu kan kalau kita bayang-bayangin Pak, ya kan? Secara sekilas orang nggak bilang salib gitu. Cuman kalau kita lagi duduk bengong gitu, kita perhatiin, itu jadi kayak salib tuh, nah gitu. Nah itu tidak dianggap sebagai menyerupai Pak, karena tidak aksen yang langsung menonjol kelihatan tuh enggak, kecuali Bapak pasang di sini nih salib gede banget sama Yesusnya sekalian pakai celana kolor doang, nah itu emang nggak boleh gitu, ya kan. Tapi kalau dia cuman tersamarkan dan tidak diniatkan, itu ada satu masjid Pak, karpetnya itu begitu motifnya. Ini kalau dikasih tutupan, ditutupin kanan pakai koran, kiri, bawah, atas, tutupin. Pas tengah-tengahnya kita bolongin. Nah ini jadi salib nih katanya. Padahal tuh karpet harga lumayan Pak, 100 juta gitu kan. Motifnya kalau ditutupin sebagian jadi kayak salib. Itu pengurusnya pada berantem katanya, wah ini ada unsur-unsur terpendam nih katanya. Ya tentu nggak harus sejauh itu cara memandangnya. Jadi kalau memang semua orang lihat, wah itu memang salib, kelihatan begitu ya, itu yang harus dihindari. Caranya gimana? Ya di udak-udak lah gimana caranya biar nggak kelihatan salibnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, contoh lain adalah pakaian khas tokoh agama masing-masing. Misalnya kalau pendeta nih Pak, ya, rata-rata tuh jubah, baju panjang rata-rata. Cuman tuh ada ciri khasnya, ya. Kalau tokoh Hindu, Buddha, Konghucu gitu ya, itu biasanya warnanya kuning. Terus dia pakai kalung kayak tasbih Pak, tapi gede-gede itu, ya. Apa sih namanya itu? Rosario atau apa gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat ini, begitu lihat tampilan, mana pala botak ya, mana baju kuning gitu kan, kayak Shaolin gitu ya kira-kira. Nah, ini memang pendeta nih. Pendeta apa namanya? Pendeta Konghucu apa pendeta Hindu atau Buddha. Nah, kita nih orang Islam berpakaian yang khas pendeta ya. Kalau orang Kristen kan macam-macam tergantung pendetanya. Ada yang pakai jas biasa, nah itu umum lah gitu. Tapi kalau kita lihat atribut yang dipakai sama paus yang ada di Vatikan, nah itu bajunya khas itu. Nah baju paus itu haram kita tiru, kita pakai. Karena orang langsung lihat, wah itu bajunya pendeta-pendeta Kristen itu. Nah itu yang tidak boleh. Jadi sesuatu yang memang khas milik agama itu, di luar agama itu orang nggak pakai. Jadi begitu lihat sekilas emang itu tuh gitu ya. Atau topi khas yang hanya dikenakan oleh orang Yahudi. Kalau Bapak pernah nonton di YouTube gitu ya, bagaimana orang Yahudi datang ke Palestina, di depan tembok ratapan itu mereka pakai peci. Pecinya mirip nih Pak, kayak peci haji gitu. Cuman naruhnya rada ke belakang begini. Nah, putih pecinya. Terus mereka manggut-manggut gitu sambil kayak baca apa tahlil apa apalah begitu ya kan. Pegang tasbih juga tuh Pak. Tapi pakaian itu khas para rabi Yahudi. Nah, itu Pak, itu khas milik orang Yahudi, maka kita tidak boleh sama. Mirip iya, tapi nggak boleh sama. Detailnya itu harus dibedakan gitu. Termasuk nih yang khas dari Yahudi apa Pak? Kalau tadi kan orang Kristen kan lambangnya salib. Kalau Yahudi bintang ya, bintang segi 6, bintang David namanya. Karena mereka memuja Nabi Daud, cuman dalam ejaan barat Daud itu jadi David gitu ya. Nah, Nabi Daud itu dilambangkan dengan bintang segi 6. Nah, segi 6 gitu. Makanya kita kalau di Indonesia relief atau apa namanya kaligrafi itu kan banyak tuh ornamen. Nih Pak nih, ini bintang berapa? 8. Kalau sampai 6 aja jadi masalah nih Pak nih. Kalau sampai 6 aja ini jadi masalah nih. Untungnya 8. Ini juga 8 kan ya. Kalau 6 aja jadi masalah. Segitiga ya, sudutnya di atas sama segitiga satu lagi sudutnya di bawah. Nah, itu jadi bintang berapa tuh? Bintang 6 tuh kan. Lambangnya sheriff Pak. Kalau nonton film cowboy itu. Nah, sheriff tuh bintangnya 6 tuh Pak. Nah, gitu. Makanya
lambang bintang David itu kebawa sama orang Yahudi ke Amerika, masuk ke film Hollywood mereka, lambangnya serif itu adalah bintang Nah gitu. Nah itu Pak yang disepakati. Adapun yang tidak disepakati ya tadi itu kemeja, jas, dasi. Sebagian ulama ada yang mengharamkan karena dianggap itu pakaiannya penjajah. Tapi sekarang Pak susah mau dibilang pakaian penjajah. Kenapa? Karena anggaplah orang Belanda ya Pak ya. Ini orang Belanda kalau kita anggap dia itu pakaiannya jas, dasi dan sepatu, kemeja, banyak orang Belanda itu yang masuk Islam. Sekarang ini negara Eropa termasuk yang banyak juga orang Islam itu Belanda. Maksudnya bukan orang yang Islam itu imigran, bukan, tapi memang orang Belanda bulenya itu yang masuk Islam gitu. Dan itu kan pakaian mereka. Nah kalau kita bilang nggak boleh pakai jas, pakai dasi, kenapa? Pakaian orang kafir gitu ya. Kata orang Belanda, nah dari dulu pakaian saya ini, mau Kristen mau Islam, ini pakaiannya dia. Sehingga mengatakan bahwa orang pakai jas, dasi, sepatu sebagai pakaian khas penjajah Portugis Belanda, kalau ngomongnya sebelum tahun 45 mungkin iya. Tapi kalau ngomongnya sesudah tahun 45 gitu ya, kita udah merdeka dan banyak orang Belanda pada masuk Islam gitu, sehingga pakaian itu udah menjadi pakaian bukan khas milik orang kafir ya, tapi juga dipakai oleh banyak orang. Oleh karena itu Pak, walaupun Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengharamkan jas, dasi, sepatu, tapi anak beliau yang kemudian menjadi Menteri Agama pertama, siapa itu Pak? Wahid Hasyim, justru pakai jas, pakai dasi. Ketika orang pada ribut, bapak lu bilang haram gitu. Dia jawab apa? Itu dulu fatwanya berlaku sebelum kita merdeka. Sekarang kita udah merdeka. Jadi orang Belandanya pun banyak yang sudah masuk Islam, udah nggak bisa lagi dibilang bahwa pakaian ini pakaian orang kafir. Termasuk celana jeans. Ya. Ini juga kan pakaiannya para koboi yang menggembalakan sapi. Walaupun sebenarnya jin ini sebenarnya pakaian para pekerja tambang sebenarnya. Cuman masalahnya ya itu tadi Pak. Awalnya jeans itu dipakai sama koboi yang agamanya pastinya bukan Islam. Tapi kalau dibilang bukan Islam apa dong? Kristen. Ya, koboi itu rata-rata orang Amerika dan mereka adalah orang Kristen. Ya. Tapi masalahnya begini. Orang Amerikanya sendiri tidak semuanya agamanya Kristen dan tidak semuanya pakai jeans. Artinya jeans itu bukan pakaian Kristen sebenarnya. Kebetulan saja sebagian dari orang Amerika jadi koboi, ya kan, dan mereka pakai jeans gitu ya. Tapi tidak semua Amerika, tidak semua orang Kristen ya, itu pakaiannya seperti itu. Maka jeans itu bukan pakaian khas agama Kristen. Beda dengan salib tadi, beda dengan jubahnya pendeta yang itu khasnya orang Kristen. Nah, oleh karena itu Pak, ketika orang Cina datang ke Indonesia, bajunya ini baju koko, gitu kan? Nah, ini baju Cina nih Pak nih, bukan baju Arab, juga bukan baju Islam. Nah, Islam itu kalau dipikir-pikir tidak punya pakaian khas. Yang ada pakaian Arab, ada pakaian Pakistan, ada pakaian Malaysia, Indonesia, ada, yang mereka agamanya Islam. Oleh karena itu ketika salah satu tokoh penyeru agama Islam Amerika datang pertama kali ke Mekah, dia bengong Pak. Jadi di Amerika itu banyak orang Islam tapi terisolir dari dunia Islam luar karena mereka kan di Amerika jadi budak. Nah, makanya Malcolm X itu ketika dia diajak ke Saudi Arabia haji pertama kali, dia bengong. Ini orang dari berbagai macam bangsa, pakaiannya beda-beda, tapi agamanya satu, agama Islam. Dan ternyata yang dia baru tahu, Islam itu tidak punya kostum ternyata. Gitu, yang ada pakaian orang Malaysia, pakaian orang Pakistan, pakaian orang Saudi, pakaian orang Mesir gitu ya.
Nah, memang di antara semuanya itu tidak ada persatuan dan kesatuan bahwa pakaian itu harus A atau B atau C, itu nggak ada. Gitu. Oleh karena itu tidak ada model pakaian Islam, itu tidak ada. Tapi kalau kriteria pakaian yang Islami ada. Ya tadi itu menutup aurat, tidak israf, tidak sombong gitu ya. Kemudian juga dia menjadi pakaian yang indah dipandang mata tanpa harus pelakunya bertinggi hati dan sebagainya. Itu aja. Selebihnya mau modelnya gimana, potongannya gimana, warnanya apa dan sebagainya, itu di Padang Arafah itu atau di Mekah itu sudah tidak ada tidak ada ketentuannya. Masing-masing dengan pakaiannya sendiri-sendiri dan itu khas, Pak. Ya, kalau orang Indonesia itu memang suka latah, Pak. Ya, begitu ke Arab dia beli gamis, jadi pakai gamis panjang, pakai topi putih, ya kan? Nah, kita emang agak bingung nih, orang Indonesia apa Arab nih? Pakaiannya udah kayak orang Arab gitu. Nah, untuk membedakannya gampang, makannya apa? Kalau makannya nasi, Melayu berarti kan? Ya muka doang, ya baju doang Arab, tapi perut mah tetap Melayu gitu ya. Nah, kalau orang Arab benerannya bukan nasi, Pak, itu roti, ya kan? Mereka makan khubz, makan roti, dan itu menjadi ciri khas mereka. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, intinya pakaian dalam agama Islam itu menjadi ciri khas orang itu dari bangsa mana, ya, dari negara mana, dari budaya apa. Yang tidak boleh adalah kalau dia menyerupai ciri khas agama tertentu. Nah, itu yang nggak boleh. Dan alhamdulillah baju koko ini walaupun aslinya bangsa Cina, tapi sudah terasimilasi ke orang Indonesia dan sudah dapat identitas bahwa baju koko itu adalah baju Islam. Dan saya banyak dibantu nih, Pak, dengan baju begini. Karena kebetulan saya sering ngisi pengajian di perkantoran, di gedung-gedung megah, yang masuk aja itu mesti diperiksain gitu ya. Bulan KTP ya kan diperiksain gitu. Tapi kalau udah saya datang begini nih, Pak, pakai baju koko, pakai peci begini kan, itu satpam langsung berubah wajahnya. Wah, Ustadz, Fadul Ustadz, langsung katanya, nggak usah pakai ninggal KTP, nggak usah pakai apa, ini identitas nih gitu ya, lebih gampang. Termasuk pengurus masjid ya, kalau saya disuruh khutbah Jumat pertama kali di masjid itu, mana pengurusnya belum tahu wajahnya. Nah, itu kalau saya pakai jeans gitu ya, pakai t-shirt gitu ya, duduk di depan diusir, minggir ini buat Ustadz gitu. Padahal saya ustadznya gitu kan, tapi karena kostumnya nggak menyesuaikan diri, diusir, suruh saf kedua aja gitu. Nah, beda dengan kalau saya pakai baju koko gini, walaupun saya duduk di belakang, pengurus lihat, masuk Ustadz, depan, langsung ke depan gitu. Nah, itu kostum itu membantu untuk mengidentifikasi orang itu siapa. Dia bisa membantu, tapi tidak sepenuhnya juga. Hadirin jamaah sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan 1-2, silakan ya. Ya, memang Nabi pernah bilang dalam bab sombong itu, dalam pandangan Nabi itu ya, salah satu ciri orang yang sombong itu kalau pakaiannya terjuntai sampai ke bawah gitu. Itu dibilang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, Nabi menyebutkan karena kesombongan. Jadi ilatnya bukan lewat mata kaki sih sebenarnya, tapi sombong apa enggak tuh orang dengan pakaian seperti itunya. Makanya ketika bukan diprotes sih, Abu Bakar klarifikasi, ya Rasul, emang gitu kalau baju di bawah mata kaki jadi masuk neraka gitu. Iya, kata Nabi, karena dia sudah berlaku sombong gitu. Nah, saya gimana dong, katanya. Kenapa emang ente? Ini baju saya semua di bawah mata kaki ya Rasul, kata Abu Bakar. Kata Rasulullah, ya nggak apa-apa,
ente kan pakai baju lewat begitu kan nggak ada yang bilang ente sombong. Entenya juga gagah sombong, orang juga nggak menganggap Abu Bakar sombong, karena Abu Bakar itu orangnya sangat sederhana, walaupun bajunya lewat dari mata kaki. Itu yang ngomong bukan saya Pak, yang ngomong Rasulullah gitu. Rasulullah sendiri yang mengklarifikasi bahwa Abu Bakar itu lasta minal khuyala, kamu tuh bukan termasuk orang sombong, tenang aja. Dan Nabi bilang kamu bebas, gak ada masalah. Harusnya kalau emang intinya adalah nggak boleh di bawah mata kaki, Nabi kasih gunting, nih gunting sekarang, gitu, ya kan? Suruh gunting. Tapi sama Nabi enggak, gitu. Kenapa? Karena ilatnya bukan di bawah mata kakinya, ilatnya itu sombongnya. Nah zaman sekarang banyak orang sombong, celananya di atas mata kaki sambil sombong, itu juga masuk neraka. Dia nyombongin dirinya yang celananya di atas mata kaki sambil sombong, sambil membanggakan ke orang lain. Itu yang nggak boleh sebenarnya. Masalahnya bukan di bawah mata kaki atau tidak di bawah mata kaki. Kalau nggak percaya, datang dah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu As-Sudais, imam-imam Masjidil Haram itu semua di bawah mata kaki Pak. Kalau dibilang itu wah masuk neraka, berarti tuh satu Masjidil Haram itu semua sholatnya kagak sah Pak. Gitu. Nah ini kan pemahaman picik dari orang-orang yang ilmunya juga nggak seberapa, tapi merasa dirinya paling benar. Dia nggak lihat kanan kirinya. Banyak ulama besar yang di bawah mata kaki, itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya kan? Coba aja perhatiin tuh Sudais kalau lagi ngimamin itu banyak orang pada motret kan kelihatan. Apalagi zaman sekarang Masjidil Haram tuh handicap, tuh style tuh banyak. Searching aja imam-imam Masjidil Haram rata-rata di bawah mata kaki. Kalau ada orang bilang yang di bawah mata kaki berarti pasti sombong, berarti masuk neraka, itu satu masjid nggak sah sholatnya Pak, gitu, nggak sah sholatnya. Nah masa kita bisa berani bilang begitu, satu masjid nggak sah sholatnya cuma gara-gara lewat mata kaki. Jadi itu wilayah yang ikhtilaf saja di antara para ulama, bahwa sebagian bilang ya sebaiknya kita khurujan anil khilaf, udahlah angkat dikit tuh batas mata kaki kita gulung gitu ya, atau kita potong biar nggak ribut-ribut gitu. Yang intinya kan jangan ributnya, karena kalau mau ngeributin orang seperti Abu Bakar pun di bawah mata kaki. Emang sih alasannya begini, Abu Bakar kan orangnya kecil, kiyeng, pendek gitu kan, orangnya kurus, jadi kalau pakai baju kegombrongan. Saya bilang gak usah segitunya lah ngejelekin para sahabat demi mempertahankan pendapat itu, sampai ngata-ngatain Abu Bakar kecil, kurus, kegombrongan. Jadi kita menghina sahabat akhirnya. Padahal faktanya kalau memang itu harusnya tuh Nabi kasih gunting. Abu Bakar tuh semua baju ente gunting-guntingin, haram. Harusnya ngomongnya gitu. Apa Nabi jawabnya? Enggak, pakai aja. Kamu kan nggak sombong. Selesai. Itu ada di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarah hadis itu, dan juga oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim mensyarah hadis yang sama, bahwa bab itu di dalam hadis Sahih Bukhari Pak tidak dimasukkan dalam bab pakaian. Hadis yang mengatakan bahwa tidak boleh di bawah mata kaki itu bukan dalam bab pakaian Pak, tapi dalam bab sombong. Lagi ngomongin sombong nih Pak, gitu. Dan di antara ciri uruf orang Madinah di masa itu, kalau sombong tuh cirinya di bawah mata kaki. Tapi itu tidak mengikat. Dalam arti kalau emang dasarnya orang yang nggak sombong, ketika dia pakai it's okay, biasa-biasa aja karena itu urufnya dia juga, ya enggak. Gitu. Jadi poinnya bukan di mata kaki atau tidak di mata kakinya. Gitu. Baik, ada lagi Pak? Ya silakan. Ya tentu kan yang dimaksud dengan menutup aurat itu Pak, menutup tuh biar lekukan tubuhnya nggak mencetak. Nah kalau dia menutup tapi tembus pandang, terus dia ketat gitu ya, tentu kan inti dari menutup auratnya sendiri malah tidak terpenuhi kan. Dan itu setidak-tidaknya walaupun lahirnya dia menutup aurat, tapi batinnya auratnya malah terekspos gitu kan. Dan itu tentu aja hukumnya makruh, setidak-tidaknya makruh. Tapi kalau sampai menerawang, ada orang pakai celana gitu ya, bahannya tuh dari kain kasa, kain mori, atau kain yang sangat tipis,
yang apa namanya, kalau dia bertato-tatonya aja kelihatan. Kalau dia apa namanya punya apa namanya itu tanda-tanda di badannya kelihatan. Nah, itu nerawang berarti kan? Itu tidak sah Pak kalau buat sholat. Nerawang gitu. Jangankan nerawang, bolong aja kelihatan sebagian auratnya itu tidak sah. Termasuk orang suka pakai celana tuh ya, jeans gitu, terus pakai kaos doang, kaosnya pendek. Kalau lagi berdiri ketutup sih, tapi begitu dia lagi ruku atau dia sujud, wah itu auratnya kebuka, kelihatan. Nah itu aja sholatnya sudah tidak sah. Maka syarat dari menutup aurat itu adalah bukan sekedar ketutup secara formalitas, tapi juga ketutup secara ya hakikatnya, tidak nerawang, tidak mencetak. Nah gitu tubuhnya. Ya silakan Pak tadi. Udah ya. Nah, ya. Oh iya. Jadi kalau sutra dan emas itu kan memang diharamkan buat laki-laki gitu ya. Tidak boleh perempuan itu. Ini sifatnya ta'abudi. Ta'abudi itu artinya ya kita nggak bisa cari logikanya kenapa, tetapi memang ada hadis yang secara khusus melarang itu buat laki-laki. Oleh karena itu nanti ya kalau bukan sutra dan kalau bukan emas, walaupun tampilannya mirip nggak masalah Pak. Jadi di dalam hadis Nabi kan begini bunyinya, uhillat dhahabu wal hariru li inathin min ummati wa hurrima ala dzukuriha. Dihalalkan emas dan sutra buat wanita dari umatku, tapi diharamkan buat laki-laki dari umatku. Itu bunyi nasnya begitu memang ya. Atau di dalam hadis yang lain, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati hillun li inathihim. Jadi Nabi pegang sutra dan emas di tangan. Lalu diangkatnya sambil bersabda, "Nih dua benda ini nih, emas dan sutra, haram bagi laki-laki, halal bagi perempuan." Nah, itu ada banyak hadis yang seperti itu. Nah, kita memahaminya seperti apa adanya hadis. Pokoknya kalau emas itu nggak boleh dipakai laki-laki, dan kalau sutra juga nggak boleh. Tapi kalau bukan emas dan bukan sutra, walaupun penampilannya mirip, nggak masalah. Karena yang diharamkan itu emasnya, dan emas itu kan kalau dalam dalam kimia itu apa? AU ya, kalau nggak salah. Nah itu AU apa AG saya lupa itu ya. Nah itu nggak boleh memang. Tapi kalau disepuh dengan warna yang mirip emas, padahal bukan emas, nah itu malah nggak apa-apa. Kita pakai pakaian ada atributnya, misalnya kancingnya gitu ya, atau ada rantainya, atau ada apa, itu disepuh dengan sepuhan warna mirip emas tapi bukan emas, nah itu nggak apa-apa. Begitu juga bahan pakaian, dia lembut banget, licin, enak, kayak sutra padahal bukan sutra gitu, padahal itu sintetis gitu ya. Ya maka itu hukumnya tidak apa-apa. Yang haram tuh yang sutra beneran ya kan, dan yang emas betulan. Kalau dia mirip dengan emas, mirip dengan sutra, nah itu tidak termasuk yang diharamkan. Emas putih itu AG bukan? Rumus kimianya AU bukan? AU juga? Platinum? Ya tergantung lah. Pokoknya gini aja, rumusnya gini. Ini AU atau bukan? Gitu. Kalau dia AU, ya berarti nggak boleh. Mau disebut emas putih, emas kuning, emas merah, emas hijau dan sebagainya terserah. Tapi dia secara struktur kimia ini AU atau bukan? Gitu. Kalau dia AU jadi nggak boleh. Dan oleh karena itu cara untuk menyamarkannya adalah bikin imitasinya yang mirip ya, terbuat dari apalah namanya, dari logam apa begitu, dibikin mirip, disepuh warnanya kayak emas gitu kan. Nah ketika orang tukar cincin tuh yang itu kan budaya sebenarnya kan, budaya
Tapi karena untuk menghormati kedua mempelai atau kemauan orang tua dan sebagainya, saya pernah Pak nganterin sepupu saya nikahan di Jogja. Itu acara masukin cincin ke tangan laki dan perempuan itu kayak wajib tuh keluarga. Kalau sampai itu ditinggalkan, mendingan gak jadi kata yang mempelainya sono. Teka dia maunya harus ada. Nah dia nanya, ini emas gimana saya pakai katanya. Gampang saya bilang, nyok kita jalan-jalan ke Malioboro. Banyak yang tukang di pinggir jalan tuh jual cincin mirip kayak emas, bahkan lebih berkilau dari emas yang sesungguhnya. Murah harganya, cuma 20.000 apa 25.000 gitu kan. Nah itu aja kita tuker sebentar nggak ketahuan ini gitu. Iya udah pas lagi mau acara ditukar aja sedikit. Nah itu kan, yang perempuan tetap emas, yang lakinya tetap tampilannya kayak emas tapi imitasi. Bisa lah diakalin kalau mau itu ya, tergantung nawaitunya kita juga gitu. Ada yang sok-sokan, oh nggak bisa, ini kan bagian dari ritual ya. Ritual kalau melanggar syariat ya nggak boleh lah gitu. Walaupun syariat juga tidak harus menghancurkan semua adat yang masih bisa kita tolerir gitu ya, tidak harus semuanya dihancurkan juga. Baik, cukup barangkali ya. Iya. Iya memang itu ada isyarat ya di akhir zaman gitu ya. Para wanita tuh disebut sama Nabi istilahnya kasiyatun ariyatun gitu. Kasiyat pakai pakaian, ariyat itu telanjang gitu. Nah tafsiran di zaman kita, nah itu dia tuh. Dia sebenarnya pakai baju, cuman auratnya kebanyakan yang kelihatannya, bukan setengah telanjang Pak, 90% telanjangnya. Karena yang ketutup cuma 10%, bukan setengah telanjang itu. Ya, 9/10 telanjang gitu. Itu yang boleh jadi tafsiran dari hadis Nabi di akhir zaman ada wanita kasiyatun ariyat, itu yang kayak gitu. Sebab ternyata begini Pak, menurut para ahli seni, itu kalau perempuan telanjang bulat polos malah tidak ada daya tariknya. Justru mesti sedikit-sedikit ditutupin biar ada daya tariknya. Jadi rupanya penggunaan pakaian yang minimalis itu justru lebih banyak menimbulkan syahwat daripada dia telanjang bulat ketahuan gitu. Coba aja Bapak kalau nggak percaya, di jalanan tuh ada orang gila telanjang bulat, nggak ada yang demen tuh Pak, mau laki kayak mau perempuan pada biasa aja gitu ya kan. Tapi begitu ngelihat wanita yang kurang baik akhlaknya, dia jadi penyanyi dangdut di atas panggung, apa tuh lagunya, buka Siti Jos gitu ya. Nah itu yang luar biasa, itu yang memang laknatullahi alaihim lah. Udah kayak begitu. Topi koboi Pak sama tadi dengan jeans Pak. Jadi ya itu bukan pakaian khas orang Kristen, bukan pakaian khas agama tertentu gitu ya. Oleh karena itu sifatnya nanti masih ada perbedaan pendapat antara yang mengharamkan lu kayak koboi kan kafir gitu ya. Tapi jangan kaget Pak, koboi sekarang di Amerika udah nggak ada gitu ya. Yang kedua, orang Amerika sendiri banyak yang sudah masuk Islam juga dan pakaiannya pakai topi kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa menghakimi, menjudge bahwa topi koboi itu topinya agama tertentu. Nah, tapi kalau itu pakaian khas suatu negara, namanya negara Pak, penduduknya tuh bisa agamanya apa aja. Bisa saja kebetulan mereka agamanya misalnya Islam, ya kan? Jadi Pakistan contohnya Pak, itu baju gamisnya nggak sampai bawah Pak, cuma sampai lutut. Nah saudaranya Pakistan itu India Pak, bajunya sama persis dan agamanya Buddha apa Hindu gitu ya. Nah jadi ketika kita ngelihat saudara kita nih jamaah tablik gitu ya, dia kan bajunya baju khas Pakistan. Ya kalau dia di masjid kita tahu dia Islam. Tapi kalau dia ada di mall, ada di bandara, main assalamualaikum aja, assalamualaikum ya akhi gitu kan, gak taunya dia Hindu. I'm not Muslim katanya. Wah kacau ini. Nah kan nggak bisa dilihat dari situ. Maka gamis panjang yang dipakai sama para kiai atau orang Arab sekarang tuh, orang Saudi itu ya, kan gamis panjang tuh. Kita sih nyebutnya gamis.
Tapi kalau mereka bilangnya bukan gamis Pak, saub gitu. Kalau orang Saudi itu putih-putih, pakai peci putih gitu, saub gitu. Itu memang dipakai sama Nabi. Memang Nabi itu bajunya gitu juga, salah satu di antara modelnya Nabi. Tapi ingat ya, Abu Jahal, Abu Lahab, ya begitu juga bajunya. Nah kalau kita bilang, wah ini pakaian sunnah Nabi, ya tergantung sih. Bisa juga sunnah Abu Jahal, ya kan? Abu Jahal juga begitu Pak. Bahkan nih yang penting Pak, Abu Jahal tuh jenggotnya juga panjang. Iya, ya terserah sih ya. Orang berjenggot gitu kan. Kenapa ente punya jenggot? Karena Nabi pakai jenggot. Bener. Tapi jangan lupa Abu Jahal juga berjenggot, bersorban gitu. Dan ngomong Arab, makan korma, sama gitu ya kan. Nah oleh karena itu ya kita agak susah, tadi saya bilang menyebut kostum Islam tuh kayak gimana, itu susah. Tapi yang adalah kostum Arab, kostum Pakistan, kostum India, kostum Melayu. Melayu aja Pak, kita Indonesia dengan Malaysia itu udah beda Pak, cara pakai sarungnya. Kalau Bapak kan pakai sarung tuh sampai bawah. Coba lihat orang Malaysia pakai sarung, dilipat doang Pak sampai lutut, gitu. Nggak dipakai ke bawah, cuman diikat-ikat aja di sini, cuma sampai lutut. Di dalamnya baru ada celana, gitu kan? Itu Pak. Kalau di Indonesia ada santri pakai sarung kayak gitu, diomelin sama kiainya, woi sarung pakai yang bener, jangan dilipet-lipetin gitu doang, gitu. Nggak tahu tuh santri orang Malaysia, di sono tuh begitu cara pakainya. Lain lagi nanti sarung di Mesir Pak. Orang Mesir itu kalau udah pakai sarung berarti udah mau kumpul sama bininya. Jadi orang Indonesia ini Pak kuliah di Mesir, kebawa-bawa budaya Indonesia, kemana-mana ke pasar mau pakai sarung. Orang Mesir lihat, woi bini lu no urusin. Karena orang Mesir itu tidak pakai sarung kecuali kalau mereka mau melakukan hubungan suami istri, itu pakai sarung. Sarung kita ini, makanya kalau orang Mesir datang ke Indonesia ngelihat orang ke masjid pakai sarung, dia senyum-senyum aja. Saya senggol, kenapa saya senyum-senyum? Enggak, saya ingat di kampung saya di Mesir, kenapa? Ini orang pada mau jima apa gimana katanya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian pada subuh minggu kedua bulan Juli dengan topik tentang pakaian di dalam Islam yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sarwat LCME. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.